Oke, langsung saja kita lanjutkan. Pada bagian ini kita akan menyelesaikan pembahasan dari nomor 7 sampai nomor 15. Kita cek untuk nomor 7, ini mengenai getaran. Di soal ada dua bandul. Bandul 1, bebannya adalah bermasa 0,5 kg, panjang talinya 20. Sedangkan bandul 2 itu masanya 1 kg, panjang talinya 40 cm. Nah, yang ditanyakan adalah hubungan yang benar tentang frekuensi atau F dan periode T getaran kedua bandul atau kedua ayunan tersebut. Kita cek di sini. Jika kalian sudah pernah praktikum seperti ini, maka kalian akan mendapat kesimpulan yang akan berpengaruh pada frekuensi dan periode bandul adalah hanya panjang talinya saja. Kesimpulannya seperti apa? Semakin panjang tali bandul, maka periodenya atau lama berayunnya akan semakin besar. Persamaan F sama dengan T artinya apa? Semakin besar periodenya, maka semakin kecil frekuensinya. Jadi kalau kita ringkas, semakin panjang tali, maka periodenya akan semakin besar dan frekuensinya akan semakin kecil. Oke, kita cek di sini adalah panjang talinya lebih panjang bandul 2, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa periode 2 akan lebih besar daripada periode bandul 1. Nah, ini opsi A atau opsi D. Sedangkan frekuensinya akan lebih besar bandul 1 karena lebih pendek. Berarti opsinya, jawabannya ada pada opsi A. Ingat, semakin panjang tali bandul, maka akan semakin besar periode dan semakin kecil frekuensinya. Hanya panjang tali. Untuk yang nomor 8, ini kita akan mengingat atau kita belajar lagi tentang cermin cekung, di mana di soal ada objek yang diletakkan 6 cm di depan cermin cekung, sedangkan bayangan yang timbul 12 cm di belakang cermin cekung. Di belakang cermin, kita cek. Di sini ada narasi atau ada cerita agar terbentuk bayangan nyata sama besar dengan bendanya. Objek harus digeser kemana atau sejauh seberapa. Kita gambarkan lagi ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini kita harus mencari panjang fokus dulu. Kenapa kita mencari panjang fokus dulu? Nanti kita akan menentukan ruang satunya di mana, ruang 2-nya di mana, ruang 3-nya di mana. Kita cek dulu. Di soal kita dapat info jarak benda itu 6 cm, jarak bayangan 12 cm. S aksen sama dengan min. Kenapa min? Karena ada di belakang cermin, sifat maya. Terus kita gunakan rumus seper F sama dengan seper S plus seper S aksen atau aksen. Tulis seper F sama dengan 6 plus seper min 12. Samakan. Ya. Kita jadikan 12. Ini. Jadi kita dapatkan hasilnya bahwa fokusnya adalah 12 cm. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Fokusnya 12, berarti R atau jarak kelengkungan 2F itu 24 cm. Berarti nanti ruang 1 ya, dari sini sampai 12 sampai 24 itu ruang 2, ruang 3 itu lebih dari 24 cm. Dan jika kita ingat-ingat kembali pembentukan bayangan seperti ini, ruang 1 maya 3 diperbesar, ruang 2 itu nyata terbalik diperbesar, ruang 3 nyata terbalik diperkecil, dan pas ketika benda ada di R atau 2F itu nyata terbalik sama besar. Tadi ada kata-kata bahwa soal itu bayangan yang diminta harus nyata dan sama besar. Ini terjadi saat R. Berarti artinya apa? Benda harus diletakkan di jarak 24 cm. Cek agar syarat terpenuhi, maka
sehingga ada di F atau 24 cm. Artinya 6 cm. Jadi 24 dikurangi jarak awalnya 6, berarti akan menghasilkan harus dijauhkan 18 cm dari posisi cermin, gitu ya, atau 18 cm menjauhi cermin. Berarti jawabannya ada di opsi A. Kita lanjut nomor 9. Mengenai listrik statis. Di soal ada dua muatan yang terpisah pada jarak 4 cm. Di sini yang ditanyakan, tindakan yang dapat dilakukan agar gaya tolak menolaknya menjadi 4 F. Tadinya itu gayanya F, jaraknya 4 cm, gayanya F. Berarti gayanya itu akan kita perbesar menjadi 4F. Maka berapa yang atau usaha apa yang kita lakukan? Jadi lagi, kita ingat lagi hukum Coulomb 9 semester 1 itu mengatakan bahwa gaya listrik sebanding dengan perkalian muatan dan berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya, terbalik dengan kuadrat jaraknya. Terbalik. Kita cek, kalau muatannya sama, artinya apa? Artinya semakin dekat maka gayanya akan semakin besar, dan ketika muatannya itu menjauh, itu gayanya akan semakin kecil. Kalau kita tuliskan rumusnya seperti ini, F baru per F lama sama dengan R lama dikuadratkan per R baru dikuadratkan. Itu seperti itu. Artinya apa? Seperti saya sudah tadi bilang, bahwa semakin jauh maka gayanya akan semakin kecil, dan semakin dekat gayanya akan semakin besar. Kita cek soal jarak awalnya 4 cm. Kita langsung masukkan aja. Jadi kita mau mencari gaya yang baru, itu nanti 4F, gaya yang lama F, jarak yang lama 4 cm. Kita masukkan F barunya 4F, F lamanya tadinya cuma F, jarak yang lama itu 4 cm, jarak yang baru itu mau kita cari. Kita tulis seperti ini, F-nya dicoret. Jadi 4 sama dengan 4 kuadrat 16 R kuadrat baru. Ini kita akarkan semua, atau ini kita tukar dulu, boleh. R kuadrat yang baru itu sama dengan 16 dibagi 4. Antara 4 dengan R baru kuadratnya ditukar posisi. 16 dibagi 4 itu sama dengan 4, kita akarkan. Jadi jarak yang baru cm. Artinya apa? Artinya jaraknya 4 cm harus diubah menjadi 2 cm. Berarti jarak mereka berdua atau kedua muatan harus kita dekatkan sehingga jaraknya 2 cm. Berarti opsi yang paling memungkinkan adalah ini, 2 cm mendekati. Jadi jawabannya jatuh pada opsi A. Untuk nomor 10, listrik dinamis. Di sini ada gambar rangkaian listrik, ada R1 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 mau dicari. Di sini ada sumber tegangan 9 volt yang ditanyakan kuat arus, jika kuat arus yang mengalir itu 1 ampere, maka R3 itu berapa? Nah, ini otomatis menggunakan hukum Ohm. Soalnya seperti ini. Nah, ini menggunakan hukum Ohm. I sama dengan epsilon total. I-nya 1. Sumber tegangannya 9 volt. Filenya R total mau kita cari nih. Total sama dengan 9 bagi 1 sama dengan 9 ohm. Sedangkan R total di sini adalah gabungan seri dari R1, R2, dan R3. Bisa kita tulis seperti ini. Maka kita bisa menuliskan R total didapat dari atas, itu adalah 9 ohm, R1 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 mau kita cari. Sehingga besar R3 sama dengan 9 kurang, nah ini salah, harusnya adalah 2 ditambah 3, harusnya 5.
ini harusnya 5. 9 dikurangi 5. Ini harusnya adalah 4 ohm. Berarti nanti jawabannya adalah yang C. Saya salah buat pembahasan. Nah, salah. Ini harusnya yang 4 ohm. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Nomor 11 mengenai magnet. Di soal ada gambar tentang pembuatan magnet. Gambar yang pertama adalah dengan cara elektromagnet dan yang kedua dengan cara menggosok. Untuk gambar yang pertama itu ada batang besi yang dililiti. Kita cek ilustrasinya seperti ini. Kita gunakan aturan tangan kanan nanti. Kita perhatikan di sini ada kutub positif. Di sini ada kutub negatif. Kita perhatikan aliran arah arus listriknya naik. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita menggunakan aturan tangan kanan menjadi seperti ini. Nah, dari mengarah arah arus, maka jempol akan mengarah ke kutub utara. Jadi, bisa kita tuliskan bahwa P adalah kutub utara, I adalah kutub selatan. Kita cek. Di kutub selatan. Jawaban yang mungkin adalah opsi A dan opsi B. Kita cek untuk gambar kedua dengan cara menggosok seperti ini. Kita tahu bahwa ketika S-nya diarahkan, maka S akan mengumpulkan magnet elementer utara. Berarti di sini S mengumpulkan utara, berarti nanti R adalah utara, S adalah kutub selatan. Nanti bisa kalian cek dengan materi pembuatan magnet. Berarti R adalah kutub utara, S adalah kutub selatan. Nah, berarti jawabannya B. Langsung kita lanjut. Nomor 12 ada energi alternatif. Ini ada gambar PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pengembangan pembangkit listrik seperti pada gambar di atas memiliki kendala seperti apa? Yang A, menghasilkan listrik tanpa mengganggu permukiman penduduk, jelas mengganggu. Yang B, listrik yang dihasilkan besar, betul, dan biayanya murah. Ini yang salah, biayanya tidak murah. Yang C, mengurangi emisi karbon, benar, dan listrik yang dihasilkan benar. Pernyataannya benar, tapi yang ditanyakan di soal adalah kendala. Berarti jawabannya yang B, memerlukan SDM yang mumpuni atau ahli, dan banyak warga yang menolak karena resiko yang mungkin ditimbulkan. Oke, kalian bisa pelajari juga untuk energi alternatif, ada PLTA, ada PLT panas bumi, atau pembangkit listrik tenaga yang lain, antara manfaat dan dampak yang dihasilkan. Lanjut, nomor 13, ini adalah asam, basa, dan garam. Di sini ada 4 percobaan, dan yang ditanyakan adalah larutan yang bersifat basah. Cek lakmus. Nah, seperti ini. Tuliskan larutan 1 itu tadinya merah, setelah diteteskan itu biru. Sedangkan larutan 2 itu merah, tetap merah. Larutan 3 tadinya biru jadi merah, larutan keempat tadinya biru itu jadi biru. Nah, yang perlu kita ingat-ingat adalah ini. Jika diuji lakmus, maka asam itu akan memerahkan lakmus biru dan basa akan membirukan lakmus merah. Jika larutan bersifat garam, maka tidak akan mengubah warna kertas lakmus. Yang kita cek adalah setelah.
Jika menjadi biru, pasti basah. Jika menjadi merah, pasti asam. Berarti yang bersifat basah di sini adalah yang keadaan akhirnya menjadi biru. Ini seperti pada tabel. Berarti ada tetap biru. Berarti 1 dan 4. Opsi E. Lanjut nomor 14. Di sini ada perubahan zat. Misalnya nanti membahas tentang perubahan fisika dan kimia. Di sini ada 4 fenomena. Yang pertama adalah kertas yang dibakar, 2 kayu yang dibentuk menjadi meja belajar, yang 3 singkong yang difermentasikan menjadi tape, air yang didinginkan menjadi es. Yang ditanyakan adalah yang merupakan perubahan kimia. Kita ingat-ingat lagi, perubahan kimia itu apa? Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan jenis dan sifat zat yang baru, bersifat irreversible atau tidak bisa balik. Kata kuncinya bisa berupa fermentasi, syarat pembakaran, pembentukan, fotosintesis. Nah, kita cek. Di sini ada fermentasi dan pembakaran. Kalau kayu yang dibentuk menjadi meja belajar itu tetap kayu, dan air yang didinginkan menjadi es, dia bisa balik kembali ke wujud airnya. Sehingga yang merupakan perubahan kimia adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah E. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Atom. Di sini ada struktur atom di situ. Yang ditanyakan PQR secara berturut-turut diidentifikasikan atau merupakan apa? Kita kembali teori atom Rutherford yang mengatakan bahwa inti atom itu terdiri dari proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral, dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kita cek di sini, ini adalah inti yang tengah, ini adalah inti yang terdiri dari proton dan neutron. Yang bersifat positif itu adalah proton, yang bersifat yang mengelilingi elektron, E itu adalah elektron. I yang bersifat positif atau bermuatan positif proton, dan R adalah neutron. Sehingga kita bisa menemukan jawabannya adalah C. Itu saja pembahasan dari nomor 1 sampai 15 sudah selesai. Silahkan tetap semangat belajar. Untuk bagian biologinya akan saya sambung pada video berikutnya. Terima kasih. Silahkan untuk tekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.